Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B HN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI dengan materi pengertian akhlak, tujuan, ruang akhlak, moral, etika, dan asusila. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak artinya perangai, tabiat, dan agama. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan sebagai kemampuan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang sesuai menuju akhlak, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Dari segi terminologi, menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abuddin Nata, ada 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri si pelakunya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan karena paksaan, tekanan, atau intimidasi dari luar dirinya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk ke dalam akhlak dari si pelakunya. Keempat, perbuatan akhlak ialah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak baik, adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Tujuan dan manfaat mempelajari akhlak. Yang pertama, mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah. Yang ketiga, mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan. Ruang lingkup ilmu akhlak. Menurut Al-Ghazali mengatakan bahwa ruang lingkup akhlak meliputi seluruh aspek kehidupan perorangan maupun kemasyarakatan. Secara lebih rinci, menurut Hamzah Yakub yang menjadi pembahasan akhlak diantaranya, pertama, menyelidiki sejarah etika dan berbagai teori lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Kedua, membahas tentang cara-cara menghukum atau menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan. Ketiga, menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia yang meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrah atau naluri, adat kebiasaan, lingkungan, kehendak, dan cita-citanya. Keempat, menerangkan mana akhlak yang baik dan mana pula akhlak yang buruk menurut ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kelima, mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Misalnya, dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. Keenam, menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala kelakuan yang buruk dan tercela. Moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti susila. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia dari berbagai segi. Ajaran moral memuat pandangan-pandangan tentang nilai-nilai
dan norma-norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Sumber moralitas dapat berasal dari satu atau beberapa sumber seperti tradisi, adat, agama, atau sebuah ideologi. Etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Kata ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, diantaranya akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, dan lain-lain. Dalam bentuk jama, taeta, artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika oleh filsuf Yunani. Dalam filsafat moral, etika didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Susila. Kata kesusilaan berasal dari bahasa Sanskerta su yang berarti baik, bagus, dan sila yang berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Dalam bahasan Indonesia, kata susila tersebut diberi awalan ke dan akhiran an, sehingga terbentuklah kata kesusilaan. Kata kesusilaan selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik, sedang orang yang asusila adalah orang yang berkelakuan buruk. Kesusilaan mengatur manusia serta masyarakat, di mana manusia tidak bisa hidup dengan semaunya sendiri dalam berbuat atau tidak berbuat, melainkan perilakunya diatur oleh suatu norma tertentu. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.